Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram, karena memang saya tidak punya keyakinan. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Ya gimana, ya enggak apa-apa, Bu. Ya enggak apa-apa. Mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Ketika kita datang mengatakan itu, berarti kita ikut melestarikan hal itu, tidak. Jadi, dan tidak boleh seorang mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Nasara. Artinya kami menghormati keyakinan Anda, namun mohon maaf, kita tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keyakinan. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah. Dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah, Buya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih, Buya. Yang kedua apa? Yang kedua, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih. Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya. Anda sebenarnya nggak boleh masuk ke sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi. Adanya kewajiban. Misalnya, tetangga sakit kita wajib ngasih. Bukan dalam irama irod toleransi. Wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar kita wajib ngasih makan. Bukan toleransi, kewajiban. Yang ada dalam Islam lebih tinggi dari toleransi, tapi kewajiban. Baik, sekarang kita pakai istilah toleransi, boleh, karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk ngikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini. Toleransi itu begini, kalau Anda itu acara hari raya Idul Fitri rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib, ya enggak? Jangan karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin, kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas ngikuti Anda dalam urusan keagamaan. Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar. Biarpun orang Nasrani, Anda nggak boleh. Anda orang Muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala kuunya, gubernurnya Muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur Muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama saya, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah maknai toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Nggak pernah. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak mengucapin pun nggak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang Muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi, kalau itu masalah keimanan, jadi, ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram, tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani. Orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani, no problem. Saya punya kawan Nasrani. Saya punya sahabat Nasrani. Tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani ngikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk ngikuti acara-acara besarmu, syiarmu.
Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas, wong yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas, kok kamu mayoritas memaksa yang mayoritas? Sebenarnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh di situ, pengen rancuh semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Tapi lihat, kalau ada orang Natalan, Anda haram mengganggu mereka. Anda menutup jalan, nggak boleh, biarkan jalan. Kalau dia pinjam duit, Anda kasih duit, nggak ada masalah. Tapi mengucapkan babnya beda. Anda haram, Anda dosa. Kalau mengganggu orang Nasrani merayakan Natal, itu urusan mereka. Nah itu, ini. Jadi ini seperti itu, sederhana sebetulnya. Masalah mengucapkan selamat Natal itu adalah sudah dibahas para ulama, dan jelas kami sudah berulang-ulang menyampaikan. Hanya yang perlu kembali kami ingin ulang adalah cara memahami makna toleransi. Setelah Anda paham makna toleransi, sederhana setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mau dibahas dari dulu sampai sekarang, ini pasti akan ada dua pendapat, dua pandangan, dan sifatnya adalah khilafiyah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini mau ditinjau dari sudut manapun, sampai kapanpun, pasti akan ada dua pendapat ini. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak Debagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang, maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Debagio. Bukan jamaah saya yang ribuan itu. Bukan jamaah rutin pengajian malam minggu pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak. Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Karena saya open house biasanya 7 hari. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam minggu pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, ngatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang hari raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat hari raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang Muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir? Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang enggak silakan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Qur'an disebutkan lakum dinukum waliyadin. Setiap tahun masih ada pertanyaan terulang. Diulang berkali-kali. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Itu setiap tahun. Sudah dibahas oleh ulama, sudah dijelaskan oleh Majlis Ulama Indonesia, tapi masih menjadi pertanyaan setiap tahun. Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Al-Wahidul Ahad, Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari qul huwallahu ahad. Ada orang berkata toleransi, kita kan basa-basi. Bagaimana kalau mereka mengajak kita makan babi? Boleh enggak basa-basi? Makan babi basa-basi demi mereka. Kalau memang boleh makan babi, boleh ucapkan selamat Natal. Kalau sudah yang namanya babi haram dalam agama Islam, padahal itu hukumnya haram, belum sampai ke syirik, belum sampai ke kufur, kira-kira mana dosa yang lebih besar? Mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah atau makan babi? Jelas dosa jauh lebih besar kita berkata Allah mempunyai anak. Kita tidak, Islam tidak melarang kita bersahabat dengan orang yang beda agama. Islam tidak melarang kita berbisnis dengan orang beda agama. Islam tidak melarang kita bertetangga dengan orang beda agama. Islam tidak melarang itu. Yang aku heran, semua kebebasan dalam agama dibolehkan. Bergaul dengan mereka, silaturahim dengan mereka, jalan-jalan dengan mereka, berbisnis dengan mereka, pinjam uang dengan mereka, bagaimana sama-sama hidup dengan mereka, bertetangga dengan itu semua tidak ada larangan. Ketika datang hanya selamat Natal, oh kenapa Islam susah? Subhanallah, anehnya manusia. Banyak hal yang dibolehkan, kenapa fokusnya hanya begitu saja? Mengapa susah mau mengucapkan? Kita harus menunjukkan, walaupun kita diajarkan menghormati beda agama. Rasul hidup di tengah masyarakat yang di kufar Quraisy di Makkah, hidup di Madinah dengan tetangga orang Yahudi. Tapi Rasul SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka. Tapi Rasul tetap tetangga mereka. Rasul silaturahim kepada mereka. Rasul tetap berbaik dan sahabat dengan mereka. Bahkan berbisnis dengan mereka. Harus kita berprinsip sebagai orang Muslim. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar. Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silahkan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang Muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim, "Wahai Muslim, kenapa kau tidak," tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, "Wahai Muslim, contoh saja, kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si Muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya enggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si Muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat
Selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Hari Natal. Oke, mengucapkan hari Natal. Ada beberapa hal. Pertama, kalau sampean mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen dah. Begitu nulis selamat hari Natal, duh kok Kristen aku? Kan enggak loh? Oke, ini. Upamanya Pak Dubes mantu. Terus ada resepsinya panjenengan sampean diundang beliau untuk hadir ke resepsinya. Itu sampean harus setuju nggak sama menantunya? Kok itu toh menantunya bu yang sana misalnya gitu? Harus setuju nggak? Meskipun nggak setuju kan tetap datang. Bahwa dia punya menantu siapa kan urusan beliau. Kita hormati beliau mantu. Bahwa mantunya Anda nggak cocok, ya nggak masalah, kan gitu. Jadi kalau Anda mengucapkan Natal, apakah Anda harus setuju isinya Natal? Ya sakarep-karepmu, gitu. Pokoknya Anda duwe gawe, saya ngombiongi, saya ingin bersopan santun sama Anda, perkara muatannya itu urusanmu, kan begitu, betul enggak? 2. Nomor 3, hubungannya Natal sama akidah Kristen itu apa? Apa hubungannya? Natal itu kan ulang tahun. Nah bisa toh. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal berarti Anda setuju bahwa Tuhan kok ulang tahun itu? Apa Anda terus kayak gitu kan enggak? Itu kan enggak ada hubungannya, itu kan budaya, ulang tahun kan budaya, ibadah muamalah, betul enggak? Itu ibadah muamalah bukan ibadah toh. Loh, mereka sendiri tidak mengatakan itu teologi kok, itu budaya kok. Christmas itu budaya bahkan industri kok, kan begitu. Jadi ya gimana ya, enggak apa-apa bu, ya enggak apa-apa mengucapkan. Cuman kalau ingin menghibur orang yang melarang, ya jangan mengucapkan. Bilang sama dia, sebenarnya saya ingin mengucapkan, cuman kasihan sama kamu, jadi saya nggak. Bisa kan banyak cara kok. Oh gitu aja kok. Enggak ada masalah sebenarnya mengucapkan Natal, mengucapkan apa, enggak ada masalah. Gitu loh. Kan tidak harus setuju kita, sekali lagi tidak harus setuju, dan Natal itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Sekarang gini, kalau gitu saya langsung mohon maaf ini, mohon izin ini, jangan sampai ada yang sakit hati. Kan lakum dinukum waliyatin, betul enggak? Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau makna katanya, artinya bukan makna, artinya harafi aja. Lakum dinukum artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebentar, belum jelas kalimat ini. Apakah kamu mengakui bagimu agamamu itu adalah agama? Ngerti nggak? Gini aja, saya shortcut aja. Saya mengartikannya begini, kalau bagimu itu agama, silakan, tidak ada masalah. Tapi bagiku ini agama, itu bukan kalau diteruskan. Hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi, kita hidup umpamanya seperti di Indonesia. Kita di Indonesia ada orang kafir, tetangga kita non-muslim, ya kita punya kewajiban menghormati dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di kota Madinah, beliau berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Rasul menghargai mereka. Selama mereka tidak berbuat kejahatan, Nabi membiarkan mereka. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, berbuat baik kepada semuanya. Kepada binatang pun kita berbuat baik kepada mereka. Tapi tidak sampai melampaui batas-batas. Karena kalau toleransi di negeri kita ini melampaui batas. Contohnya urusan agama.
Natalan umpamanya, Natal. Boleh nggak kita mengucapkan Natal kepada tetangga kita yang non-muslim? Kita bantu dia, kita bangunin rumah dia. Dia sakit kita bawa ke dokter, kita punya rezeki kita bagi, itu boleh. Itu urusan sosial. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ini urusan ibadah ini sudah. Dia merayakan hari kelahiran Tuhan. Ketika kita datang mengatakan itu berarti kita ikut melestarikan hal itu, tidak. Jadi kalau nanti mungkin kita punya, kadang-kadang banyak pertanyaan, Ustaz, bos ana nih non muslim Ustaz, kata dia. Dia kalau lebaran mengucapkan selamat hari raya. Kalau Natalan gimana Ustaz? Kalau saya nggak mengucapkan nggak enak. Ya ucapkan sama dia, datang ke tempat dia. Bos, lakum dinukum waliyadin, bos. Nah, supaya tahu memang lakum dinukum waliyadin. Berarti bosnya, oh ya terima kasih gitu kan bosnya. Islam mengajarkan kita toleransi, masing-masing menjalankan keyakinannya. Tetapi toleransi tidak mengharuskan kita untuk ikut serta dalam perayaan agama mereka. Dan tidak boleh seorang mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Nasara. Karena ucapan tersebut berarti kita ikrar, kita setuju dan kita mendukung apa yang mereka lakukan. Itu adalah hari yang sangat mungkar, hari di mana mereka meyakini Allah punya anak, hari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang menyatakan pernyataan Allah punya anak yang hampir menjadikan langit hancur, yang menjadikan gunung hampir hancur, yang Allah murka dengan perkataan tersebut, yang menjadikan Allah mengkafirkan mereka. Maka tidak boleh seorang mengatakan selamat hari Natal kepada Nasrani. Tidak boleh, hukumnya haram. Seakan-akan dia berkata selamat berbuat kesyirikan. Dia tersenyum dengan kesyirikan tersebut, dia bangga dengan kesyirikan tersebut, maka tidak boleh. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember, di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Ketika orang muslim mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka sejatinya dia sedang mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyembah Allah dengan semurni-murni aktivitas dan semurni-murni ibadah. Ini adalah keyakinan di dalam Islam. Karena itulah bila seseorang mengucapkan selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Lah bagaimana kalau ada orang beralasan, oh saya tidak mengatakan selamat pada hari rayanya, saya cuma mengatakan bahwa selamat agar dia kemudian melaksanakan hari raya. Ini pun juga sesuatu yang sama, walaupun mungkin esensi yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh agama yang lain. Tapi pada intinya kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama. Nah, dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama, membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya. Bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri. Dia tidak mengucapkan selamat di situ dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi di dalam Islam. Dan ulama-ulama juga sudah bersepakat. Ibnu Qayyim menyampaikan misalnya bahwa ucapan-ucapan semacam ini adalah persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang itu bertentangan dengan agama kita dan tidak kita laksanakan. Lalu bagaimana dengan toleransi?
Toleransi bukan mengikuti keyakinan orang lain, tapi toleransi adalah kita memiliki keyakinan dan kita bisa menerima kalau yang lain juga punya keyakinan, dan kita membiarkan mereka melaksanakan berdasarkan keyakinan mereka, bukan memaksakan keyakinan kita pada mereka. Inilah toleransi. Sekali lagi, toleransi adalah bukan ikut larut dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan pada ibadah orang lain. Tapi toleransi adalah meyakini apa yang kita yakini, kita berdiri pada apa yang kita yakini, lalu kemudian membiarkan orang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu sedikit pun. Itu adalah toleransi. Maka yang dikatakan toleransi adalah apabila seorang muslim memiliki keyakinannya, lalu kemudian mereka membiarkan umat beragama yang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Dan juga toleransi apabila umat beragama yang lain mereka melakukan sesuai dengan keyakinannya dan membiarkan kaum muslimin melakukan sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak dikatakan toleransi apabila Anda menuduh kaum muslim yang tidak mau mengucapkan selamat Natal sebagai intoleran. Justru ini juga sebagai bentuk intoleransi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi sudah jelas sekali dari segi logika, dari segi fakta, dan dari segi hukum seperti apa, itu sudah masyhur sekali. Nah, ketika ada yang mengatakan, kalau begitu, kalau seandainya Anda tidak merayakan, Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal, apakah kemudian di saat yang sama kita jadi tidak menghormati agama yang lain? Ini pun salah. Kita punya prinsip bahwa akidah kita adalah Allah itu satu. Allah itu esa. Tauhid adalah prinsip daripada kaum muslim. Tapi bukan berarti lantas kita tidak menghargai, lantas kita tidak menghormati pemeluk agama yang lain. Bukan berarti kita tidak menghormati Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang beragama yang lain, yaitu adalah kaum Nasrani yang merayakan hari raya mereka, silakan saja kemudian rayakan. Karena di dalam Islam bukan berarti ketika kami tidak merayakan, ketika kami tidak mengucapkan selamat, lantas kami membenci Anda atau membenci agama Anda. Tidak sama sekali. Kita mengakui adanya Yesus Kristus, kita mengakui adanya Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran bahkan cerita itu ditampakkan kepada kaum muslim dengan sangat jelas, dan ini adalah bagian keimanan kaum muslim. Mengimani Isa sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah. Bahwa di dalam Al-Quran diceritakan misalnya dalam surat Maryam, ketika Maryam membawa anaknya yang masih dalam kain lampin itu, diceritakan di dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, yaitu ketika kaumnya Maryam melihat Maryam itu kemudian datang menggendong seorang bayi, kemudian mereka berkata, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Wahai Maryam, kenapa engkau berbuat sesuatu yang sangat mungkar? Maksudnya adalah engkau tidak punya suami, tapi tiba-tiba engkau punya anak. Dan pada waktu itu ini adalah aib yang sangat besar. Lalu kemudian setelah percakapan-percakapan, Maryam mengatakan, menunjuk bayinya, tidak mau ngomong gitu kan ya. Fa asyarat ilaih, maka kemudian Maryam menunjuk kepada bayinya. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbicara sedangkan anak ini masih dalam kain lampin, masih dalam buayan? Maka berkatalah Isa ibnu Maryam pada saat itu yang masih dalam kain lampin, diceritakan dengan sangat detail sekali. Qala inni Abdullah, berkata bahwa kami adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan kami telah diberikan oleh Allah kitab dan Allah telah menjadikan kami sebagai seorang nabi. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk salat, untuk zakat sebagai keadaan menyembah kepadanya. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bahkan Al-Qur'an memuliakan Isa ibnu Maryam dengan kata-kata keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, dan di hari kemudian aku bangkit kembali. Zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Lalu kemudian Allah sampaikan itulah yang dinamakan Isa ibnu Maryam, yang perkataan kemudian perkataannya senantiasa perkataan yang baik, manusia meragukan dia, namun ini adalah kemudian hamba Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keyakinan seorang muslim. Artinya kami menghormati keyakinan Anda, namun mohon maaf kita tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keyakinan. Bagi teman-teman yang muslim, maka inilah toleransi kita. Bentuk toleransi yang sangat luar biasa disebutkan di dalam Al-Quran, disingkat dengan kata-kata lakum dinukum
waliyadin. Maka bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Bagi mereka apa yang mereka yakini, bagi kita apa yang kita yakini. Inilah kemudian toleransi di dalam Islam dalam menghadapi perayaan-perayaan agama-agama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.